Tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya wa syahada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din Urusan Nabi Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani Urusan ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini kitab Al-Arba'in fi Usuluddin sampai di hakikat riya. Kemarin kita sudah sampaikan hakikat riya yaitu tolabul manzilah fi qulubin nas bil ibadat wa amalil khair. Yang hakikat riya yaitu mencari kedudukan di hatinya manusia dengan ibadah ataupun amal-amal baik. Itu namanya riya. Ya, ibadah tapi karena untuk mencari kedudukan di hati manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau amal-amal yang baik apa saja. Dan perkara yang biasanya diriakan, yang orang-orang riak dengan perkara tersebut itu ada empat. Yang pertama kemarin riak min jihadil badan, yaitu riak dari segi badan, menampakkan kurusnya, menampakkan pucatnya, ya supaya orang tahu oh ini puasa. Itu contoh. Kemudian yang kedua riak karena hay'ah, keadaan, penampilan, seperti di sini contohnya kemarin kahal bisyarib wa idrak rasi fil masyi, seperti mencukur kumis habis dan menundukkan kepala ketika berjalan, tapi bukan karena Allah, ya, supaya ditengok oh ini orang soleh nih, kalau jalan tak toleh-toleh sama sekali. Oh, jadi ini jalannya itu tunduknya bukan karena Allah, tapi supaya orang nyangka ini orang soleh, matanya tak jelalatan. Itu riya kayak gitu, ya, gaya-gaya solehah, padahal karena manusia gaya-gaya soleh. Aku tak susah. Sekarang kan seperti itu tidak dianggap riya. Dikira riya itu cuma sholat aja gitu. Jadi gaya-gaya soleh, gaya-gaya solehah yang menampakkan untuk orang lain itu riya. Nah, itu. Yang ketiga yaitu riya di dalam berpakaian. Pakaian riya, sok-sok selikih supaya orang ini zuhud nih, orang ini zuhud nih, ditampakkan di selikih. Atau dia pakai baju tambal-tambal, ya, baju dan lusuh-lusuh, dikira ini orang
apa nih, dah saking fokusnya ibadah, menunjukkan aku nih ibadahnya banyak sampai tak sempat aku nak ngurus baju aku. Itu ditambahkan riya, atau memakai pakaian-pakaian ulama supaya dikira dia itu orang yang alim. Itu juga riya, berpakaian karena manusia, itu supaya dianggap soleh, dianggap alim dan lain sebagainya. Summa, sampai kepada sekarang, summa minhum man yatubul manzilata fi qulubi ahli shalah. Kemudian sebagian orang-orang yang riya ini ada orang yang dia mencari kedudukan di hati orang-orang yang baik, ahli shalah, maksudnya orang-orang soleh. Dia ada orang nih, dia penampilannya nih sengaja nak ngambil hati. Sebetulnya mengambil kedudukan di hati, maksudnya bisa mengambil hati, mengambil hati untuk karena apa nih, manusia, mengambil hati orang-orang soleh. Fa yulazimu thawbal khaliq walau la bisa thawban jadidan lakana indahu kadzabhi iz yakhafu an yaqula nasu qad badalahu minaz zuhad. Jadi ada orang nih, dia kalau di depan orang soleh dia nampakkan, aku tak boleh pakai baju bagus-bagus nih, nak pakai baju yang jelek-jelek aja lah depan orang soleh, takut nanti dibilang cinta dunia gitu. Jadi dia berpakaiannya karena apa? Jadi biar dia, masalah orang ini dia tak cinta dunia nih, dia berpakaian tuh di depan orang soleh, takut orang itu akan mempunyai, kamu ini cinta dunia kamu nih. Jadi pakai baju yang jelek-jelek. Kenapa? Karena siapa? Karena dia ingin mendapatkan kedudukan di hati orang baik, orang soleh. Berarti kan dia tidak karena Allah, tidak karena Allah. Kalau karena Allah, dia terserahlah. Dia nak nilai aku cinta dunia ke, nak nilai aku apa, terserahlah. Tak, aku yang penting berpakaian, bukan karena manusia. Jadi kita ini kadang-kadang paling susah ini berpakaian karena Allah, ini paling susah. Padahal di dalam Al-Quran itu yang disuruh, kita pun suruh pakai baju bagus itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kadang-kadang pakai baju bagus, berdandan, lawa-lawa, cantik-cantik karena manusia. Ini masalahnya tuh di situ. Itu dianggap tidak riya, ya kan? Itu jaga hal biasa. Biasalah tuh, apa pula tak biasa. Padahal itu adalah riya. Itu hati-hati. Karena berpakaian itu ibadah, menutup aurat ibadah. Bukan main, jilbab dia ginilah, baju dia ginilah gitu. Cantik. Tapi karena siapa? Karena manusia. Nanti kalau kita pakai gini, manusia semuanya. Jadi untuk mencari kedudukan di hati manusia, tuh hati-hati tengok. Sampai di situ ilmu hati itu ilmu tasawuf. Jadi yang kayaknya menurut orang awam ini tak salah, ternyata masih salah. Wa min umayyatul manzilata minas salatin wa tujar. Sebagian orang mencari kedudukan di hatinya para sultan, para penguasa, para orang-orang kaya. Apa nih? Apa ya kata orang nih? Apa bahasa sekarang nih dia nih? Ngampu. Terus ada lagi itu untuk, padahal dia tidak original gitu. Apa biasanya untuk pemimpin-pemimpin yang pencitraan. Ini hati-hati, penceritaan itu riya 100%. Dikira apa? Astagfirullahaladzim. Jadi pencitraan itu bukan hanya sekedar dibuli orang, tapi dibuli sama Allah Subhanahu Wa Taala, dimurkai sama Allah. Siapa bilang orang beramal tidak karena Allah tidak dimurkai Allah? Pencitraan yaitu melakukan satu hal kebaikan karena untuk mengambil kedudukan di hatinya manusia, bukan karena Allah. Jadi kalau udah ngaji gini tak ada pencitraan lagi. Ada, karena itu murka Allah ada di situ. Tapi dianggap biasa kan, untuk orang-orang ahli dunia itu dianggap biasa, macam tak dosa gitu, dianggap tak dosa. Akhirnya dia jadi itu pencitraan.
Ini pencitraan dari yang bawah ke atas atau yang dari atas yang ke bawah. Jadi orang yang mencari kedudukan di hatinya para pemimpin, penguasa atau orang-orang kaya. Bahasa sekarang ini kalau dari bawah ke atas ngampu. Apalagi bahasa-bahasa gitulah. Masya Allah bukan main sopan dia, bukan main ini dia. Hakikat dia tak gitu. Walau lah bisa khulqan asyab laz daruh, walau lah bisa fakhr asyab lam ya'taqidu zuhdahu fayatlubu al-muraqa'ata al-masbuqata wal futata ar-raqiqah wal asraf ar-rafi'ah fatakunu ziyabuhum fil qimah bernafas sakathiyabil aghniya tapi launi wal haibati kathiyabis sulaha. Jadi cara berpakaian dia menghadap orang-orang hebat, orang-orang pembesar. Kalau dia pakai baju yang sudah reput, yang sudah jelek, maka orang-orang itu mesti dia akan menghinakan. Pergi ke orang, ke pejabat-pejabat, kok baju bukan main jelek dah, ya Allah bajunya tentu apa orang itu, apa dia? Jadi jatuhnya setelah itu dirubahlah penampilannya. Tak mungkin aku pakai baju ni, dirubah. Dia pakai baju yang fakhrus saub, walau la bisa fakhrus saub lam ya'taqidu zuhdahu. Kebalikannya kalau dia pakai baju yang sangat bagus, akhirnya nanti orang bikin ini betul orang ini cinta dunia kali. Jadi bingung dia, rendah salah, ya, mau yang bagus salah. Ini macam mana caranya? Ambil yang tengah-tengah, ya, ambil yang tengah-tengah. Bajunya ini tak jelek sangat, mutunya masih bagus, tapi dia tidak jelek sangat. Jadi tidak menunjukkan kezuhudannya juga tak nampak sangat, dia masih nampak kefakharannya, terselekehnya tapi tak sangat gitu loh. Jadi tengah-tengah diambil dia penampilannya. Pakai apa yang tepat nih, pakai apa yang tepat. Gitu. Jadi pakai baju yang kayaknya jelek tapi harganya bagus. Di sini disebut kata cari memang ini yang bentuk-bentuknya bentuk-bentuk orang zuhud, tetapi hakikatnya mahal. Kalau ditanya ini harganya mahal, bentuknya aja macam gini. Jadi akhirnya semuanya karena manusia. Kadhiyabil aghniya wa fil launi wal hayati kadhiyabil sulaha. Jadi kalau masalah harganya seperti harganya pakaiannya orang kaya, tapi kalau lihat bentuknya, modelnya seperti bentuknya modelnya untuk orang-orang soleh. Jadi kena dua-duanya, dapat dua-duanya karena manusia semuanya. Walau kullifu an ayyal basu al-khalika lakana indahum kadzabi khifa an sukuti min ayunil aghniya. Jadi orang-orang tuh kalau dia harus pakai baju yang jelek dia tak mau. Nanti orang-orang kaya akan meremehkan aku, maka dia tak mau. Jadi dia kepengen tampil tuh orang kaya ya tidak meremehkan dia, penguasa juga tak meremehkan dia. Gitu. Jadi pokoknya ujung intinya tuh pokoknya berpakaiannya ini murni karena manusia sudah. Betapa susahnya nak pakai baju ini tak cocok, ganti lagi. Tengok ke kaca ini lah tak cocok lagi, ganti lagi. Ibu-ibu kena pakai baju ini nak pakai jilbab ni, jilbab pink ke, jilbab ungu ke, jilbab hijau ke, jilbab kuning ke, dipasang dulu, tak cocok, ganti lagi. Tak cocok, ganti lagi. Lah sudah, ya kan? Berpakaianlah karena Allah. Wa qimatu walau kullifu labsul al-ghuz wa dibaki wa ma yubahu lubsuhu wa qimatu duna qimatu thiyabihim lastadda alaihim khaufan an sukuti manzilatihim an qulubis sulaha iza quluba dalahu minaz zuhad. Jadi kalau umpamanya dia kok pakai bajunya tadi bajunya itu harganya murah, ya, maka dia akan takut lastadda kalau dia pakai baju
tapi bangunannya itu mahal, yang bagus-bagus, nanti di depan orang-orang soleh dia pun orang-orang akan kata, ya, mereka akan berkata, khaufan sukuti masjid an qulubi sulaha. Oh, bukan, harganya mahal tapi bentuknya bentuk zuhud, sederhana. Nanti dia ketika ketemu orang soleh baru, oh orang ini tak cinta dunia, padahal harganya mahal. Nah, harganya mahal, kalau dibilang ini harganya mahal juga, dengan orang kaya tak jatuh bentuknya kayak bentuk baju murahan, dia tak jatuh juga di mata orang-orang soleh. Jadi pandai dia mencari kedudukan di hati orang-orang manusia. Yang keempat, bukan kemarin 6 ya, 6 perkara ya, 6 perkara yang diriakan oleh orang. Sekarang yang keempat. Yang keempat, ar-rabi'u ar-riya' bil qaul. Yang keempat yaitu riya dengan bicara. Ada orang dia ngomong ini riya, ada banyak betul urusan riya ini, dah ada 6 macam. Kita nak selamat satu susah. Masya Allah. Macam mana tengok? Dikira riya itu cuma bab Allahu Akbar karena manusia. Itu baru salah satunya. 6, Masya Allah, banyak betul. Dari badan, terus setelnya, keadaan, terus bajunya, ya kan? Terus ini yang keempat, bicara. Bicara nih, karya ahli wa'ad wa tazkir, astagfirullahalazim. Seperti riaknya orang yang ahli ceramah dan ahli mengingatkan orang. Apa tak susah ibu? Ceramah riak sangat bisa. Astagfirullahaladzim. Jadi ceramahnya itu ibu bukan karena Allah tapi karena manusia. Biar di bidang bagus, di bidang wow, di bidang ini habis. Kalau amplop mungkin tak kurang, tapi pahala habis. Kadang-kadang mohon maaf, tambah karena manusia amplopnya tambah besar. Iya apa tidak ibu-ibu? Tambah berceramah ini, tambah karena manusia, ini kadang amplopnya tambah besar. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menyelamatkan dari hal-hal yang seperti ini. Jadi orang-orang yang ikhlas, ya. Masya Allah. Ngeri. Cobalah bayangkan berapa orang yang selamat ketika dia berceramah dari riya itu. Ngeri. Makanya ada seorang soleh di kedatangan seseorang, kemudian orang itu bilang, dia mintalah waktu nanti saya kalau boleh saya nak tausiah. Itu orang itu datang. Terus kata saya ini tidak mengizinkan. Tidak mengizinkannya bukan karena alasan-alasan zaman sekarang, tapi alasannya kenapa saya tidak mengizinkan, karena dia takut nanti orang ini dia akan riak dia ketika ceramah. Gimana ibu-ibu? Baik apa tidak saya ini? Baik. Dia ingin jaga hati orang. Sekarang ini termasuk hal paling sulit. Ceramah kok tidak karena manusia ini paling sulit, tidak karena dunia ini paling sulit. Termasuk hal yang sulit. Illa man rahimahullah. Allahumma ja'alna mimman rahimahullah. Nih, buat tadzkir, ngingetin orang, dakwah. Tapi ada apanya nih namanya? Ada karena manusianya, biar terlihat gini. Itu hati-hati, itu hati-hati. Fatasinul alfazi watasji'iha. Kemudian membaguskan lafaz-lafaz, mensajakkan lafaz-lafaz. Wah, kalau dia apakah dia membaca, apakah dia tausiah, apakah dia ceramah atau membaca Al-Quran, ini dibagus-baguskan.
memang Al-Quran umpamanya apa semuanya itu memang sebagusnya dibaca dengan suara bagus. Yang salah bukan suara bagusnya, yang salah niatnya. Gitu. Jadi niatnya ini karena riya, karena manusia biar orang bilang wow, bilang mantap, merdu, sedap. Apa tak? Tandanya orang riya ketika digitukan apa ngembang hatinya. Tapi kalau orang ikhlas dia akan apalah ini. Dia tidak akan menolak. Aku ini tidak karena untuk ini. Tidak. Cuma gitu. Itu ikhlas. Kalau orang riya digitukan dia ampuh langsung, boy, langsung ngembang. Susah. Makanya kadang-kadang seseorang itu kelihatannya mohon maaf melakukan hal-hal kebaikan, tetapi ketika hatinya itu salah, niatnya hancur semua. Nampak orang lihat kayaknya bagus, hakikatnya itu adalah satu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran bagus, sebab bilang baca Quran bagus, tapi ketika riya itu menjadi murkanya Allah di situ. Salat bagus, riya jadi murkanya Allah di situ. Ceramah bagus, ketika riya jadi murkanya Allah di situ. Karena beramal tidak karena Allah. Nah, karena kita menyembah itu hanya kepada Allah. Makanya kita beramal ya harus wajib karena Allah, bukan karena selain Allah. Makanya kembali lagi, riya itu disebut asyirkul khafi. Riya adalah syirik yang samar. Nampaknya ibadah, ternyata syirik. Ya kalau orang syirik nyembah berhala sudah jelas nampak berhala, pokok besar batu disembah, jelas syirik. Tapi kalau orang sudah Allahu Akbar sholat nih, macam mana orang nak bilang syirik? Tapi ternyata sholatnya tadi karena selain Allah atau apa, ibadah apa, makanya samar, kesirikannya itu samar. Gambarnya gambar ibadah, gambarnya gambar tauhid, tetapi di dalam hati tidak tauhid. Di dalam hati itu karena manusia, karena dunia. Ngeri, luar biasa. Nah sekarang orang-orang munafik, tengok ibadahnya ya karena manusia semuanya. Orang munafik sholat ya karena manusia, biar pamer, biar dianggap Islam, biar tak nampak, biar ini, biar itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholat ya sholat, ruku, sujud, tumaknina, baca mereka. Wanutku bil hikmati wal akhbar, dan dia berbicara dengan hikmah, ngomong tentang hikmah, nasihat-nasihat, hikmah. Tapi itu karena riya saja, pamer-pamer ke orang supaya dibilang wow. Wal akhbar, cerita-cerita bakal muslah ma'at tarki kisauti wa idharil huzn, dengan cara lembut, suaranya dilembut-lembutkan, kemudian nampakkan kesedihannya, pura-pura sedih. Ceramah tuh dilembut-lembutkan suaranya biar sahdu gitu, dinangis-nangiskan, Masya Allah. Padahal tak ada sedih di situ, tapi murni gayanya dibikin-bikin. Lampu matikan semua, atau gimana setting, digaya ngomongnya disedih-sedihkan, digini-ginikan supaya apa? Supaya enak didengar, orang simpati, supaya orang nangis. Itu berarti apa? Karena Allah. Itu riya. Otomatis. Kenapa kalau nggak sedih kok disedih-sedih? Maksudnya nih, kalau nggak sedih kenapa kok dinangis, pura-pura nangis gitu loh? Kenapa pura-pura sedih? Itu kan berarti karena manusia, supaya orang nanti terenyuh, ini disedih-sedihkan. Ini termasuk di sini. Matarki kisauti wa idharil huzn, dengan melembutkan suara dan menampakkan kesedihan, padahal hatinya kosong tuh. Cuma sekedar permainan kata dan irama dan intonasi saja. Nah itu, seperti itu. Hati-hati, ada yang model-model begini nih, mudah-mudahan Allah jaga kita. Wa ma'al khuluwi an haqiqati sidqi wal ikhlasi fil batin. Betul. Berserta dengan kosongnya hakikat kejujuran, kebenaran dan ikhlas di dalam batinnya. Dia bercerita, apa
apa nih biasanya yang apa ya masa? Biasanya ini ada, mohon maaf ya, yang benar-benar entah apakah itu muhasabah atau apa bahasanya, memang muhasabah, tetapi menyampaikannya ini dibikin-bikin ya, dibikin disedih-sedihkan, dilembu-lembukan, intonasinya dibikin-bikin, padahal di dalam hatinya nggak ada gitu, tidak ada gitu. Jadi murni supaya orang-orang nangis, murni supaya orang-orang sedih. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah jaga kita dari hal yang seperti ini. Bal yuzanna bihi dzalik. Bahkan digitukan supaya apa? Supaya orang-orang menyangka dia itu memang sedih betulan, dia itu memang khusyuk betulan, lagi apa betul. Padahal itu cuma bibirnya saja dimain-mainkan, apanya, intonasinya saja dimain-mainkan, tapi orang-orang jadi terenyuh gitu. Oh, ini khusyuk betul ya, ikhlas betul orang ini. Wa qad di'aghim dil hadis wa liqa'i suyu wal mubadarah ila hadis. Kemudian seperti orang yang ngaku-ngaku hafal hadis, balik ke sudah ketemu dengan syekh, wal mubadarah ila hadis, terus cepat-cepat mencari hadis. Jadi ngaku-ngaku hafal hadis banyak, hafal hadis ini, hafal sini, aku ketemu saya ini, saya ini. Kemudian suka ngejar hadis ini, orang dikejar. Annahu sahihun aw sakim yuzannu bi ghazaratul ilmi, sehingga orang akan menyangka dia ini orang yang ilmunya sudah alim, sudah banyak ilmunya. Kata khriqis safataini bidzikr, seperti wakat hari kisafataini bidzikr juga termasuk dia orang yang menggerakkan dua bibirnya ketika berzikir, dinampak-nampakkan gitu. Ya ada yang memang bukan niatnya gitu, ya memang berzikir itu ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ada yang apa nih, memang sengaja nampak bibir itu biar bergerak, biar orang kanan kiri ini tahu, berarti aku ini tak sedang ngantuk, aku ini sedang zikir lah, gitu loh. Kalau orang diem dikira ngantuk, tak terima dia kalau dikira ngantuk. Jadi bibirnya digerak-gerakkan. Ketika dia zikir betul, tapi bibirnya sengaja digerakkan supaya nampak bahwa dia sedang berzikir. Dia tak suka orang nyangka dia ini ngantuk aja nih, macam tidur pula. Jadi akhirnya dia menggerakkan zikir bibirnya itu juga supaya untuk memberitahu kepada orang lain kalau dia itu sedang berzikir. Kena lagi, kan? Wal amri bil ma'ruf bi masyadin nasi ma khuluwil qalbi an tafajju'i bil maksiyah. Kemudian amar ma'ruf di hadapan orang, ya. Ma khuluwil tafajju'i bil maksiyah. Dia amar ma'ruf nahi mungkar, tapi di depan orang sengaja ditampakkan dia, nampakkan biar orang tahu dia amar ma'ruf, tampakkan. Padahal di dalam hatinya tuh tak kayak gitu sih, maksudnya kepeduliannya di dalam hati ini itu tidak sampai seperti itu. Tetapi ketika di hadapan manusia, di depan orang dia macam garang-garangnya, macam garang dia di depan manusia. Tapi hakikatnya dia kalau tak ada selu-selu aja, maksudnya ketika tidak di depan manusia dia gregetnya itu nggak seperti itu. Jadi kesemangatannya ini over ketika orang lain nengok, macam ketika ada orang deh hatinya maksudnya menolak atas kemaksiatan itu dan sebagainya pun tidak seperti yang dia nampakkan di hadapan orang. Amar ma'ruf nahi mungkar pun harus jaga hati juga, jangan sampai. Nah ini ketika orang awam melakukan hal-hal yang seperti ini, kalau tidak belajar ngeri. Makanya di sini akan kadang-kadang terjadi satu tabrakan. Jadi pembahasan orang gini gitu. Pokoknya orang kalau tak ikhlas jadi masalah.
Kalau tak ikhlas tidak akan jadi masalah. Kemudian wa ka'idhar ghadab anil munkarat, yaitu menampakkan kemarahan dari kemungkaran-kemungkaran. Oh, kalau tadi memerintah kebaikan, di kebalikannya menampakkan marah dari kemungkaran. Jadi memerintah kebaikan, dia kalau dia tak, karena manusia dia tak mau ngajak-ngajak tuh, cuma ketika ada orang dia sok-sok ngajak. Ini marah dari kemungkaran. Nah, ketika ada orang kuat marahnya, dia kuat marahnya hanya untuk dipamerkan ke orang kalau dia peduli dengan dakwah. Wal asaf anil ma'asi ma'afulu bil qalbi an ta'allumi bihi. Jadi dia nampaknya marah betul di hadapan manusia, tetapi hakikatnya hatinya tak gitu sih. Maksudnya ini yang orang maksiat itu hakikatnya itu biasa aja, maksudnya secara hatinya yang betul. Tapi ketika di depan orang dia macam garang-garangnya dia. Kalau di dalam hati dia nggak biasa-biasa aja. Tak ada memang apa maksudnya gregetnya itu, kenapa sih orang begini di dalam hati? Enggak, hatinya slow, tak ada kayak gitunya. Tetapi aplikasinya di depan orang kayak iya gitu, kayak iyo ditampak-tampakkan. Padahal dia nengok maksiat itu selambu aja sebetulnya. Nah, itu karena di depan orang saja, itu riya juga. Yang kelima, yang kelima masih ada yang keenam. Yang kelima apa riya itu? Riya karena apa? Apa saja yang diri? Ar-riya al-khamisu ar-riya bil amal. Yang kelima itu riya dengan amal. Ini baru masuk. Yang biasa nih. Ini ternyata urutan yang kelima. Riya yang biasa kita pahami itu riya bil amal. Ini ternyata baru salah satunya. Apa contoh? Kata bilil qiyam wa tahsinir ruku' was sujud wa idrakir ra'si wa qilatul iltifat wa tasadduq was shaum. Contohnya orang riya di dalam amal apa tuh? Tadi kan perkataan, sekarang perbuatan atau amal. Seperti apa? Tatwilil qiyam, memanjangkan berdiri. Salat lama, panjang bacaannya. Orang di masjid sholat banyak, orang dah dapat 1 rakaat, masih belum, masih tambah lagi. Orang 1 salam, dia 1 rakaat pun belum. Di dalam hatinya nampak orang satu masjid paling lama sholatnya itu saya lah. Maksudnya tambahkan. Maksudnya ini hati lo yo, hati. Bukan orang sholat lama tuh tak boleh, bagus. Tapi niatnya itu harus karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena sampai nampak aku paling lama nih berdirinya, ini paling panjang bacaannya. Nah, itu yang tak boleh dinampakkan. Kemudian apalagi watasinir ruku' was sujud, membaguskan ruku' dan sujud. Rukuknya dilamakan, sujudnya dilamakan, biar orang nampak dia kalau sujud lama, dia kalau rukuk lama. Nah, kan riak lagi sholat. Berapa berdirinya riak, rukuknya riak, sujudnya riak, lah habis pahalanya. Jadi dengan dosanya banyak yang mana? Habis. Makanya apapun yang kita lakukan sudahlah, pokoknya harus karena Allah sudah. Ada surat gitu pokoknya. Intinya itu pokoknya karena Allah. Nak panjang ke, berdiri ke lama ke, nak tidak ke, itu semuanya harus lillahi ta'ala. Intinya gitu. Ini bukan larangan mempanjangkan sholat, bukan larangan membaguskan ruku, bukan larangan membaguskan sujud, tetapi ketika melakukan itu harus hatinya bersih, murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hal-hal yang seperti ini yang banyak diriakan, setan tuh masuk. Nah, itu. Wa idrak rasi wa qilatul iltifat, menundukkan kepala. Memang betul, tapi kalau niatnya ini biar nampak khusyuk, dia tak tulis sana tulis sini.
Wa tasadduqu was-shaumu, sedekah, puasa. Riya di dalam sedekah, riya di dalam puasa, wal hajj, dan riya di dalam haji. Haji dipamer-pamerkan, wal ikhbar, umroh dan lain sebagainya karena manusia, jangan karena manusia. Wal ikhbat fil masyi ma'a irha'il jufun. Al ikhbat ibta wa takhussu. Kemudian berjalan pelan-pelan khusyuk gitu jalannya. Khusyuk, pelan, santun jalan. Fit masih ma'irha'il jufun, matanya niat ke bawah, jalannya pelan. Ma'anna Allah ta'ala alimun anna batin law kana khalian lima fa'ala syai'an min dzalik. Padahal Allah tuh tahu model kau itu luarnya saja, dalamnya tak gitu. Dalamnya Allah tuh tahu, cuma kau pura-pura gayamu saja. Bal tasahala fi sholati wa tasarra fil masyi. Wa qad yaf'alu dzalika fil masyi. Fa idza sara bi tilai ghairihi alaihi ada ila sakinah kayadunnu bil khusyu'. Jadi gini, orang nih kalau tak ada orang, dia sholatnya cepat. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada orang banyak, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allah. Kok lain? Itu tandanya riya itu. Itu tandanya riya. Jadi beda itu. Hati-hati. Pokoknya harus murnilah karena Allah. Entah ada orang nengok, tak ada dengar. Memang kalau biasanya tuh agak laju ya ikut original. Kalau biasanya pelan ya ikut pelan. Jangan pas ada manusia lambat, pas ada orang jujur cepat. Gitu. Ini susah ilmu macam gini, bukan senang. Dan tidak semua orang diingatkan. Maksud tidak semua orang mendapat peringatan. Kadang-kadang memang tak dapat peringatan. Maksudnya dia tidak belajar atau tidak mau hadir di masjid dan sebagainya, sehingga dia merasa apa yang mereka lakukan itu adalah satu kebenaran. Ini yang menjadi masalah. Makanya disinilah pentingnya ilmu. Ilmu itu penting di situ, bukan agak-agak saja orang ibadah nih. Kalau agak-agaknya banyak yang salah, kayaknya betul, ternyata salah, ternyata salah, banyak yang salah. Fa in sya'ara bi ghairi ali'ada ila sakinati kay yuzannu bil khusyu'. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau dia merasa kalau ada orang nengok dia akan kembali lagi, tenang lagi. Tidak yang macam tadi ngebut, ada orang nengok langsung pelan-pelan. Yang keenam, ya. Yang keenam, yang terakhir, yaitu riya. Dari sisi apa? Asadisu ar-riya bi kasrati talamidha wal ashab wa kasrati dzikri suyuh. Astagfirullahaladzim. Ini yang keempat, ini riyanya. Riya dengan banyaknya murid, wal ashab, banyaknya teman, maka seperti zikri suyu, dan banyaknya menyebutkan syekh-syekhnya, guru-gurunya. Liudzannu annahu laika suyukan katsiran. Jadi subhanallah, bayangkan kita zaman sekarang kita bikin lembaga pendidikan itu biasa, bagus. Bikin madrasah, pesantren, sekolah, rumah tahfiz. Tapi hal seperti ini akan sangat mudah timbul. Apa? Merasa banyak-banyakan murid. Muridnya banyak, saya lebih banyak, saya lebih ini. Kan gitu. Ini semua akhirnya ada saingan. Akhirnya berbuat karena manusia. Murid kita harus lebih banyak.
Jadi apa yang harinya usahanya karena manusia. Nggak enak kalau kalah saing dengan lembaga sebelah. Inilah dia ngeri hal-hal seperti ini. Harus kita jaga betul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita taufik dan hidayah agar kita selamat dari semua hal-hal yang riak semuanya dari di atas. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang, yaitu riak yang ke-6 ini. Setelah kita akan lanjutkan lagi nanti kita selesaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.